Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel saya Macan Brewo Official Tube. Oke guys, baru-baru ini telah diluncurkannya satu program dari pemerintah yang dimana untuk menstabilkan ekonomi masyarakat kembali, untuk menstabilkannya kehidupan masyarakat kembali di era pandemi, pemerintah memberikan suatu kebijakan guys. Kebijakannya apa? Dibuatlah suatu kebijakan yang namanya New Normal. Tujuannya untuk apa? Agar masyarakat bisa beraktivitas kembali dalam bekerja, mencari nafkah, dan bersosialita. Tapi apa yang terjadi guys? Setelah saya mengamati di luaran sana guys, setelah saya mengamati situasi yang ada guys, banyak dari masyarakat kita tidak sadar akan pentingnya social distancing, physical distancing, dan protokoler kesehatan. Jadi masyarakat kita guys banyak beranggapannya bahwasanya guys, new normal itu bebas melakukan apapun tanpa mengedepankan social distancing, physical distancing, ataupun protokoler kesehatan. Kalau seperti ini guys, kalau terjadinya peningkatan seperti sekarang, yang dimana kasus corona di Indonesia sendiri sudah meningkat dari yang pertamanya 500 per orang per kasus per hari, sekarang bisa mencapai sampai dengan 1.200 orang per hari per tanggal 27 Juni 2020. Bagi kalian yang masih sayang dengan keluarga, bagi kalian yang masih ingin bertemu dengan keluarga, tolonglah jaga sikap kalian tentang protokoler kesehatan. Jangan pernah egois dengan apapun yang kalian pikirkan. Ingat guys, corona adalah bukan suatu hal yang gampang yang bisa dilihat oleh mata kalian ataupun dengan akal pikiran. Kalau misalkan kalian sayang dengan keluarga, tetaplah kalian utamakan protokoler kesehatan. Berikut ulasan saya tentang analisa saya dan tentang saya punya penelusuran bagaimana kehidupan masyarakat kita terutama di Indonesia dalam menanggapi new normal seperti ini guys. Slow aja coy, biar gue dapat momennya. Slow aja, pelan-pelan aja. Ini pintunya udah nggak kenceng bukan? Iya bang, ada awan. Kalau lurus nanti beloknya di dalam.
nanti belok aja, langsung putar kita itu dulu, lurus aja. Nah, dulu putar kayak dia. Kita kayak dia tuh. Ngapain muter, kita ke arah selatan aja. Enggak. Mesti terlalu ramai sih. Di saat COVID ini makin parah gitu loh, bukan makin membaik. Kita bisa cari tempat ramai. Kalau nggak selatan. Jangan ada yang buka kaca ya. Ini gua buka lah gua Kaca yang buka. Iya. Tahu kenapa dibuka. Pas sepeda ini banyak sekali yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Banyak yang tidak memakai masker, yang tidak memakai masker tidak pakai masker. Saat Kita belok kiri aja ya. Ya Allah, tajam banget lo belok kiri. Ya, stop. Ngapain lo? Kayak orang itu ada bapak perosotan dalamnya. Kayak lo yang perosotan dulu. Video. Perosotan melalui belanjaan. Cuma datang mah boleh, langsung batin lima itu. Dulu aja pembawa acara. Oke guys, gimana setelah kalian melihat investigasi saya tadi? Dimana investigasi ini guys, saya ambil dari rute di daerah alun-alun utara dengan alun-alun kidul. Gimana untuk dampak masyarakat tentang new normal? Mereka banyak mengacukan dan mereka banyak mensepelekan tentang pentingnya protokoler kesehatan di era new normal. Mereka beranggapan bahwasanya badan mereka lebih sehat daripada corona. Ini yang salah kaprah guys. Kalau semisal pemikiran ini terus terjadi, pemikiran ini selalu akan ada di dalam benak masyarakat kita guys, tidak mungkin dan tidak akan pernah bisa dipungkiri Yogyakarta yang seharusnya zona hijau akan bisa menjadi zona merah seperti daerah Jakarta ataupun zona hitam seperti daerah Surabaya. Karena kenapa? Kesadaran masyarakat kita guys sangat kurang disiplin dan menyepelekan tentang apa yang ada. Harapan saya ke depan, kalau kita ingin memerangi corona ini guys cepat selesai dan cepat berhenti, marilah
kita sadar diri tentang pentingnya kesehatan kita, pentingnya kita menjaga kita punya physical distancing, terus social distancing yang dimana seharusnya diterapkan oleh diri masing-masing. Ingat guys, kesehatan kalian adalah tanggung jawab kalian dan kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab kita semua. Kalau kita tetap berpikiran seperti ini guys, sampai kapanpun corona tidak akan pernah bisa dihentikan. Bahkan bisa jadi Indonesia bisa menjadi bagian kedua dari Italia dan negara yang lainnya berdampak sangat serius. Karena kenapa? Peningkatan positif corona sampai detik ini guys, tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tembus 1.200 lebih. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau sudah terjadi seperti ini, apa yang mau kita lakukan? Yang pertama, sadar diri. Yang kedua, jaga sikap kalian di dalam kerumunan. Yang ketiga, tidak usah keluar dengan sesuatu yang tidak penting. Yang keempat, ingat protokoler kesehatan pemerintah yang telah dicanangkan. New normal dilakukan bukan berarti kebebasan kalian untuk keluar, hangout, kumpul bareng, terus tanpa menggunakan masker dan kalian berpelukan dan sebagainya. Misalkan kalian berdatangan terus tidak menjaga jarak, berkumpulan tempat ramai. Apakah ini yang dinamakan normal? Ini bukan normal guys. Ini namanya adalah pembodohan secara hakiki menurut pribadi kalian, yang dimana penyebaran corona tidak akan bisa selesai sampai di sini. Ingat, tugasnya untuk pembasmian corona bukan hanya pada gugus depan. Tugas pembasmian corona, hilangnya corona, melawan corona adalah tugas bersama. Maka dari itu guys, tolong sadar diri guys, dan tolong jaga diri dan patuhi pemerintah. Harapannya kita sebagai masyarakat untuk pemerintah lebih tegas untuk memberikan teguran ataupun punishment ataupun judge pada mereka yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan. Saya sayang kalian dan saya sangat cinta kalian. Maka dari itu, jaga diri kalian dari pergaulan yang tidak dengan dilakukannya social distancing, physical distancing, dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Ingat guys, corona ada bukan karena tentang kesehatan. Corona ada karena tidak kepedulian kita kepada kesehatan yang ada. Maka dari itu guys, tetap jaga kesehatan kalian, patuhi pemerintah, dan ingat selalu guys pesan saya, jangan sepelekan corona guys. Ingat, sayangi keluarga kalian dan orang yang kalian cintai, jangan egois. Untuk pemerintah, baik daerah ataupun pusat, tolong berikan hukuman yang keras bagi mereka yang melanggar. Yang kedua, ketegasan aparat yang di lapangan. Bila mana menemukan bergumulan, jangan sungkan-sungkan untuk menegur, karena teguran kalian adalah bukti sayang kalian pada mereka. Oke guys, sekian pembahasan saya untuk satu era new normal yang saya investigasi dengan keliling-keliling tadi. Saya akan melakukan part kedua yang dimana saya akan ciduk di mana lokasi-lokasi titik-titik mana aja yang sekiranya banyak kerumunan massa di daerah Yogyakarta. Semoga Yogyakarta tidak menjadi zona merah ataupun zona hitam. Saya inginnya Yogyakarta selalu menjadi zona hijau. Tapi kalau masyarakatnya seperti ini, saya tidak bisa mengatakan tidak mungkin Yogyakarta akan menjadi zona hitam ataupun merah bila masyarakatnya tidak pernah menyadari akan hal-hal yang sudah diterapkan tentang protokol kesehatan, yaitu jauhi kerumunan, selalu menggunakan masker, social distancing, dan physical distancing ini diterapkan, maka zona hijau akan tetap melekat di Yogyakarta. Tapi kalau misalkan dari himbauan pemerintah ini tidak dilakukan, maka tidak mungkin Yogyakarta akan menjadi zona hitam ataupun hijau, karena kasus corona selalu meningkat guys. Ingat guys, tetap waspada apa yang sudah terjadi di negara lain. Corona tetap ada sekeliling kita, jangan pernah anggap remeh ini guys. Oke guys, bagi subscriber saya, jangan lupa selalu di subscribe, di like, di komen, dan di share bila mana menurut kalian ini bagus. Bila mana ini tidak bagus, silakan cantumkan kritik, saran dari kalian, karena saya penting itu guys. Oke guys, sampai ketemu di berita di part 2 investigasi new normal di daerah Yogyakarta. Terima kasih.